Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 22, 23, 24. Bisa dikatakan untuk 3 hari ke depan ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Kali ini readingan saya terbaru, saya akan memberikan suatu tema ya, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Sekali lagi, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Tetap ya seperti biasa, ketika itu memang kabar beritanya itu nanti akan baik, ya tetap jadikan semangat dan motivasi. Lebih-lebih syukuri ya, aminkan. Kan kira-kira seperti itu. Agar apa? Agar ketika itu kepositifan, karena ucapan adalah doa. Ya. Yang kedua, ketika itu memang nanti readingannya ataupun bacaannya ataupun informasinya kurang baik ataupun bisa dikatakan ya buruk, ya jangan ditakuti. Tetap hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Agar kita tetap selalu waspada ya, dan bisa akan lebih sukses, bisa akan lebih berhasil, bisa akan lebih selamat ke jenjang berikutnya. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Ini untuk poin yang terakhir ya, tetap saya selalu mengatakan semua uploadan video saya ataupun readingan terbaru saya yaitu bersifat prediksi ya, bersifat terawangan, juga bersifat general reading ya. Artinya ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya jelas energinya itu mengacak ya, energinya itu luas, saya nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas kalian sendiri yang bisa merasakan ya, kan kira-kira seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, ya saran saya jangan bersedih, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, karena kan energinya itu mengacak sobat ya. Karena saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain. Nah, itu kan saya kesulitan. Makanya saya mengatakan ini tarik aja bersifat general reading, juga bersifat luas, umum lah, kan kira-kira seperti itu. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi sama saya, secara privat, kan seperti itu. Nanti saya bisa mengetahui nama kalian dan lain-lain, itulah yang bisa saya tembak tepat sasaran dan akan menjadikan suatu jawaban untuk kalian, kan seperti itu ya. Karena sekali lagi saya juga masih ada beberapa komentar yang mengatakan, eee, ini contoh ya, yang mengatakan selama 2 hari ya, itu katanya 4 hari ke depan ya, ada suatu keberkahan, datangnya rezeki. Kok membuat readingan lagi, mundur 1 minggu ke depan, adanya suatu keberkahan, adanya suatu rezeki, intinya sama ya. Cuman, apa ya, bisa dikatakan orang tersebut mengatakan, "Yang 4 hari belum ada yang saya rasakan, tidak tepat. Kenapa kok, maju lagi 7 hari?" Nah, berarti apa, ya berarti kalian sendiri ya, dalam hal ini ada beberapa orang yang mungkin, apa ya, kurang bisa memahami gitu loh ya, kurang bisa memahami apa itu, pembacaan tarot, kan seperti itu ya. Apa itu yang dikatakan prediksi ataupun yang dikatakan sistem terawang, apalagi general reading ya, berarti, belum memahami gitu loh ya. Maka itu, jangan kalian skip ya, jangan kalian skip, tonton sampai habis ya, biar kalian itu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Jadi, tidak adanya suatu apa ya, tidak adanya suatu pemikiran-pemikiran yang negatif, terhadap saya gitu loh ya. Kan sudah jelas, ini kan general reading ya. Ketika mungkin itu pun tidak tepat, ya kalian jangan mengejar saya gitu loh ya, gitu. Jadi istilahnya itu, ya kejarlah Sang Maha Kuasa secara pendekatan, mungkin pendekatan secara ibadah, doa-doa ataupun secara ikhtiar. Nah kan seperti itu ya, jangan mengejar saya, jangan menyalahkan saya. Kok Mas Dani bilangnya 4 hari ada suatu rezekian yang baik-baik bla bla bla, ternyata belum belum saya rasakan maju lagi 7 hari ke depan. Nah, ini kan memang saya tujuannya memprediksi gitu loh ya. Nah, seandainya itu pun, reaksinya energi kalian yang ketarik, ya bisa jadi itu akan terjadi sama kalian. Ketika tidak terjadi, ya mungkin energinya itu ya bukan untuk kalian gitu loh. Karena jelas kan antara, maksud saya itu karena jelas kan ibaratnya itu persamaan zodiak ya, itu loh, kesamaan ya maaf, kesamaan zodiak, kesamaan tanggal lahir, kesamaan weton dan lain-lain, kan bukan untuk satu orang gitu loh ya.
Semisal, ini lebih saya jelaskan lagi agar yang berkomentar itu bisa apa ya, bisa mengerti, bisa memahami gitu loh ya. Semisal, orang satu ya, namanya A mempunyai zodiak Gemini. Nah, orang yang kedua, orang B, orang C, orang D, ya bisa saja sama-sama Gemini gitu loh. Nah, maka dari itu nanti rezekinya itu tinggal Gusti Allah sendiri, tinggal Sang Maha Kuasa sendiri, tinggal Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang menentukan. Sama-sama Gemini tapi rezekinya apakah jatuh di, orang yang namanya A, atau jatuh di orang yang namanya B, atau jatuh di orang yang namanya C dan lain-lain, kan seperti itu, gitu loh. Jadi ayolah, saya ini mengajak apa ya, selain saya, mengajak untuk berpikir secara dewasa, berpikir kesabaran, saya juga mengedukasi gitu loh ya, gitu loh, agar apa ya, agar kita bisa memainkan secara logika, gitu loh. Mana yang memang, benar-benar terjadi ya, mana yang masih bersifat prediksi dan mana yang masih bersifat general reading itu tadi, gitu loh. Karena banyaknya kesamaan, tidak mungkin satu orang mempunyai satu zodiak Gemini, lainnya tidak mempunyai, kembar, tidak mempunyai Gemini juga, ya tidak seperti itu, gitu loh ya. Nah itu yang, harus perlu difahami buat yang merasa berkomentar, kan seperti itu. Saya yakin ya, rata-rata yang sudah bergabung di channel Ruang Batin itu, saya yakin semua pada memahami apa itu yang dimaksud general reading, apa itu yang dimaksud prediksi juga terawang. Kan seperti itu, tidak bisa dipastikan 100%, emangnya saya Tuhan, kan seperti itu, kan ndak, begitu juga gitu loh. Saya selalu mengatakan saya manusia biasa nggak punya ilmu, kan seperti itu, saya hanya berbagi apa yang sudah saya, tangkap, suatu petunjuk itulah yang saya sampaikan. Kan saya sering mengatakan di, akhir apa, akhir closing ya, ataupun akhir statement gitu loh. Kan saya sering mengatakan percaya tidak percaya terserah, tergantung sama kalian, karena kalian sendiri yang, menilai ya, yang merasakan, kan seperti itu. Yang menyikapi, percaya dan tidak percaya, ya wis saya kembalikan, gitu loh. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya jangan mengejar saya ketika tidak ada tepat, namanya saja general reading, kan seperti itu ya. Kita harus berpikir secara cerdas, secara jernih, itu loh maksud saya ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup ya, semoga bisa difahami karena apa ya istilahnya itu, informasi seperti ini bukan hanya satu kali, 2 kali gitu loh ya. Sering mulai saya pertama membuka tarot saya selalu mengatakan, ya sama intinya seperti yang barusan saya katakan gitu loh, bersifat general reading ya, ketepatan hanya milik Sang Maha Kuasa, intinya di situ. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Taurus kita lihat, di sini ada zodiak Capricorn, ya artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya akan kita bacakan. Alhamdulillah ya saya sudah menarik 3 energi. Sekarang kita lihat untuk asmara Capricorn dulu ya. Ini kartu pertama kalian ada The Empress ya.
itu ada perempuan sedang duduk santai ya, The Empress, dikonfirmasi sama kartu, Seven of Cup, ada 7 cup, seseorang memandang 7 cup di atas awan ya, ataupun di angan-angan ya. Ini kalau saya tangkap energi zodiak Capricorn ya. Untuk asmara kartu pertama ada, The Empress, di mana zodiak Capricorn ini menginginkan adanya suatu kestabilan, menginginkan adanya suatu kesuburan dalam, berhubungan asmara ya. Kalau saya tangkap juga, banyak ini ya zodiak Capricorn ini yang mungkin belum mempunyai anak dan akhirnya mereka ingin adanya suatu si buah hati ataupun mengidamkan bayi ya. Kalau saya tangkap juga di sini, nanti bakal ada yang hamil ya. Tuh kalau saya tangkap ya. Jadi zodiak, keinginan zodiak Capricorn ini akan adanya kestabilan, kebaikan, keharmonisan, dingin, damai itu sangat besar sekali. Bahkan di sini melambangkan artinya, wanita ini duduk santai dan sedang lagi adanya suatu, kabar baik lah ya, lagi adanya suatu mungkin perkembangan yang selama ini dia inginkan, ya. Jadi jelas ya, untuk masalah asmara di sini zodiak Capricorn terpacu menginginkan adanya suatu kestabilan, bahkan yang saya katakan tadi, yang mungkin selama ini, menikah belum punya anak, dia menginginkan adanya suatu si buah hati. Sama juga yang sudah menikah mungkin di sini akan adanya suatu rasa, akan adanya suatu kehamilan lah, lebih tepatnya seperti itu, dan itu akan membuat kalian senang, ya. Terus dikonfirmasi sama kartu, 7 cup, di mana kalau saya tangkap di sini, apa ya, bisa dikatakan banyak juga ya dari zodiak Capricorn ini yang adanya suatu harapan-harapan ataupun keinginan-keinginan, cuman ini hanya sebatas angan-angan gitu loh ya. Hanya sebatas mungkin imajinasi ataupun bersifat hayalan ya. Mungkin ketika, saya adanya, apa ya, adanya jodoh si A, saya seumpamanya, adanya jodoh si A, si B, si C, mungkin saya akan baik, mungkin saya akan bahagia. Ya tidak bisa seperti itu karena di sini jelas ya, adanya suatu hayalan karena pencapaian, suatu cup di atas, di atas awan itu tidak mungkin kita capai, itu hanya sekedar halusinasi ataupun hanya suatu bisa dikatakan pemikiran-pemikiran ya mungkin apa ya, yang hanya sebatas ilusi lah kira-kira seperti itu, tidak nyata. Jadi, saya rasa jalani dulu ya untuk zodiak Capricorn, jalani dulu apa yang ada, jangan pernah kalian berpikir yang terlalu jauh apalagi itu bersifat hanya hayalan, hanya semu, hanya ilusi, jangan sampai seperti itu ya. Nikmati dulu ya, mungkin kalian ketika sudah ada pasangan ya itu tadi, jalani dulu ya pasangan kalian, jangan berpikir yang macam-macam dulu karena jelas di sini nanti akan bagus ketika kalian tidak adanya suatu pemikiran ataupun halusinasi. Cuman di sini saya menangkap apa ya, akan adanya suatu kegagalan juga, yaitu tadi ya mungkin kalian di sini hanya sekedar impian, hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar, pemikiran semu belaka ya. Akhirnya di sini kalian hanya angan-angan gitu loh ya. Cuman saya menangkap di sini 50% ya, akan adanya suatu keberhasilan ya, adanya pencapaian, kestabilan dalam asmara, ada juga yang 50% adanya suatu kegagalan. Jadi di sini, mungkin hanya sekedar angan-angan ya. Saya mengatakan tadi, yang menikah akan hamil ataupun yang belum hamil akan adanya suatu kehamilan, mungkin di sini hanya sekedar masih angan-angan gitu loh, tidak sebagus apa yang kalian impikan. Bisa saja itu, terjadi, yang seperti saya katakan 50% itu akan terjadi ya, 50% kelihatannya hanya sebatas angan-angan dan, hayalan semu di sini ya. Kalau saya tangkap sih energinya untuk asmara sih, ya harap dikontrol saja gitu loh ya, harap waspada dan harap dikontrol saja tetap, ya harmonis lah ya. Oke ya, sekarang kita lanjut untuk pekerjaan. Di sini ada The Sun, anak kecil naik kuda putih sama disambut dengan kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit, Pak tua sedang berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu ya. Ini kalau saya tangkap energinya ya, untuk apa, Capricorn untuk pekerjaan. The Sun, artinya di sini zodiak Capricorn berharap ataupun menginginkan adanya suatu perkembangan, menginginkan adanya suatu pertumbuhan-pertumbuhan di mana mungkin kemarin, mungkin dulu ataupun kemarin masih sulit ya menyelesaikan pekerjaan, masih sulit mengejar target, masih sulit ingin adanya suatu kesuksesan ataupun keberhasilan. Katanya di sini kalian mau mengejar itu semua dan kalian meyakinkan bahwa itu akan terjadi sama kalian. Kalian berusaha untuk berjuang keras untuk adanya suatu kestabilan-kestabilan yang seperti barusan saya informasikan. Cuma di sini dikonfirmasi sama kartu The Hermit. Kalau saya menangkap sih, mungkin apa ya, impian kalian tadi yang sudah saya katakan di sini adanya suatu pertumbuhan, perkembangan dan lain-lain, pencapaian target dan lain-lain. Di sini kelihatannya masih banyak halangan gitu loh ya.
masih banyak sendatan, masih banyak, jalan terjal ataupun masih banyak liku-liku. Cuman di sini kalian harus disuruh apa, harus tetap, istilahnya itu mempunyai kedewasaan lah dalam berpikir ya, berdamai dengan diri sendiri, jangan mudah amarah, jangan ketika mungkin kalian belum berhasil terus orang lain yang disalahkan, jangan seperti itu ya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, berusahalah untuk, bersikap dewasa dengan diri sendiri ya, terus, berusaha untuk bisa, mengerti ya, gitu loh. Jangan mudah amarah, jangan mudah tersulut emosi, tetap adanya suatu pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Dan di sini dalam arti, membawa tongkat sama lampu ya gunakan intuisi kalian, gunakan kepekaan, batin kalian untuk bisa bagaimana cara menemukan jalan, solusi untuk bisa berhasil mencapai apa yang kalian inginkan ya. Jadi harus bisa berdamai dengan diri sendiri di sini. Mungkin masih ujian ya untuk jadi Capricorn ya, masalah pekerjaan. Kita lihat keuangan. Di sini ada Two of Cup untuk keuangannya. Itu laki-laki perempuan memegang cup, atasnya ada simbol love. Dikonfirmasi sama kartu 8 cup. Itu 8 cup sudah tersusun rapi, tetapi kenapa ditinggalkan sama seseorang. Kalau saya tangkap energi Capricorn, keuangan ya. Di sini ada Two of Cup ya, ada 2 cup ya. Ini melambangkan, akan adanya suatu apa ya, rezeki sih yang masuk gitu loh. Mungkin kalian sedang mungkin dijanjiin apalah yang seputar bersifat uang ya, gitu loh. Jadi kalian merasa senang di sini ya, merasa bahagia. Jadi intinya kalian tidak ada susah di sini ya, karena itu tadi mungkin akan dijanjikan sebuah keuangan yang akan dikasihkan sama kalian gitu loh ya. Bisa saja ini juga melambangkan adanya suatu, kestabilan, mungkin kalian kali ini merasakan bahwa keuangan kalian itu tidak minus ya, tidak terlalu minus, tidak terlalu zonk, tidak terlalu turun, bahkan masih bersahabat. Mungkin kalian merasakan seperti itu juga ya, karena adanya suatu rasa, rasa senang di sini intinya gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 cup. Nah, di sini ya letak, ketemunya sebuah permasalahan, jelas di sini seperti yang saya katakan tadi, bisa saja kalian dijanjiin ya. Terus di sini bisa saja tiba-tiba gagal ya. Mungkin gini ya, mungkin kalian ini contoh ya ketika kalian menjual apapun itu ya, mungkin penjualan bisnis online ataupun apa. Ketika itu ada yang pesan, sudah deal, sudah kalian susun dengan rapi, harga sekian, mau dikirimkan tanggal sekian, bla bla bla, ternyata gagal. Nah, kalian di sini adanya suatu kekecewaan gitu loh. Adanya suatu harapan cuman tidak seindah yang kalian impikan gitu loh. Kalian kan berharap bisa laku, kan seperti itu. Cuman di sini adanya suatu pembatalan dengan tiba-tiba gitu loh ya. Jadi kalian di sini adanya suatu kekecewaan, cuman tidak masalah di sini terlihat kalian masih ingin memperbaiki, terlihat kalian masih ingin berjuang untuk bisa menyetabilkan masalah keuangan. Cuman di sini harus dikontrol saja untuk masalah pemasukan dan pengeluaran, lebih-lebih pengeluaran. Kalau keuangan sih ya saya katakan tadi ya, biarpun adanya suatu rasa akhirnya ada rasa kecewa, mungkin di sini kelihatannya kalian masih adanya suatu sedikit simpanan ya, biarpun tidak banyak, saya menangkapnya seperti itu. Jadi tidak terlalu kekurangan ya, karena menunjukkan two of love, artinya kalian masih dalam tahap ya aman lah, ya biarpun yang barusan saya katakan tidak terlalu banyak simpanan, tapi cukup lah, kan kira-kira seperti itu. Harap waspada saja tentang masalah pengeluaran. Oke, sekarang saya akan deteksi untuk ketiganya, segmen terakhir. Oke, ini kalau saya deteksi harap berhati-hati ya. Untuk Capricorn ya, di seputar pekerjaan sama keuangan kalian tertembak 2 titik ya. Jangan diabaikan ketika kalian merasakan keganjilan ya, harap dinetral ya. Ini jelas harap kalau di asmara sih saya rasa masih cukup wajar ya, masih cukup normal ya. Mungkin alami lah. Terus kalau di pekerjaan ini kelihatannya saya merasakan ya tidak alami gitu loh, masih ada, terkonek adanya suatu energi-energi jahat, suatu kiriman yang membuat banyak sendatan. Karena ketika kalian ingin berhasil, ingin sukses, ya itu tadi, ketemunya di kartu confirm, The Hermit, artinya banyak sendatan, yaitu disebabkan oleh orang lain. Maka di sini saya mengatakan tadi, gunakan ketajaman intuisi kalian, kepekaan rasa ketika ada ganjil kok tidak wajar, susah sukses, susah berhasil, ya itu tanda-tanda terindikasi adanya suatu penutupan aura dan itu harus dinetral, kan seperti itu. Sama di, keuangan ya, jangan dibiarkan adanya suatu orang syirik yang berusaha untuk menutup ya, gitu loh ya. Sehingga membuat banyak sendatan, membuat banyak kegagalan, membuat rezeki-rezeki baik yang tak terduga maupun terduga itu mau datang akan kandas, kan seperti itu. Karena itu tadi,
adanya suatu dinding penghalang ya, kalau bisa dinetral ya. Oke ya mungkin itu dulu untuk, Capricorn, semoga manfaat. Sekali lagi apapun itu pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita bisa waspada lagi, bisa, berhasil, bisa sukses, bisa selamat ke jenjang berikutnya. Nah, apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian semua, karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang merasakan dan yang menilai. Tetap saya mengatakan ketika tidak wajar, banyak hambatan dan kalian sendiri sudah merasakan bahkan mengetahui ya, terus kalian biarkan, itu nanti akan bertambah kacau, bertambah mengakar sobat. Jadi saran saya ya harus, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak pernah bisa berubah, ya. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah merasakan, sudah mengetahui tetapi diabaikan, ya selamanya seperti itu, ya. Ketika kalian ingin mengubah ya itu tadi, ya tidak ada salahnya bismillah dikuatkan secara doa, juga dikuatkan secara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar bisa netral lagi dan bisa, baik ya, bisa lancar ke jenjang berikutnya karena sudah banyak yang konsultasi juga sih sama saya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.